Halo, perkenalkan nama saya Marco Hotradero Febrian Saragi dari Teknik Mesin Angkatan 2020 Universitas Diponegoro sebagai mahasiswa kelas elemen mesin 2. Pada kesempatan kali ini saya akan bagikan sedikit mengenai produksi atau manufacturing dari kepala atau head trailer dari truk sampah atau dump truck. Di sini saya mengambil contoh dari produksi truk buatan MAN atau Machine and Fabric Augsburg Nürnberg yang merupakan perusahaan di bawah grup Volkswagen, diciptakan tahun 1899 di Jerman, dengan berkantor pusat di Munchen. Berikut merupakan salah satu contoh truk buatan MAN. Di sini kira-kira seperti ini bentuk dari truk MAN secara 360 derajat. Di sini kita akan bahas pembuatan dari head trailer ini, head trailer dari truk ini, yang spesifikasinya dapat kita lihat di website yang ada di website MAN. Bisa dilihat. Nah, ini merupakan salah satu spesifikasinya. Untuk dimensinya itu berdimensi 2,24 meter panjang, kemudian lebarnya 2,24 meter dengan panjang 2,28 meter dan ketinggian 1,65 meter. Bisa dilihat spesifikasi lebih rincinya seperti berikut. Di sini dilengkapi dengan 2 kursi dan 1 tempat untuk tidur bagi supir. Nah, saya akan membagikan sedikit tentang bagaimana perusahaan MAN ini memproduksi trailer head truk buatan yang merupakan salah satu pabrik MAN yang berpusat di Jerman. Ya, bisa dilihat di sini pembuatan dari trailer head truk MAN sudah hampir seluruhnya dilakukan menggunakan robot atau robotic arm secara otomatis. Ya, di sini pemindahan seluruh bagian dari trailer head sudah dilakukan menggunakan lengan-lengan robot atau robotic arm secara otomatis tanpa perlu adanya operator yang terus-menerus atau berkelanjutan dari manusia atau human. Nah, di sini pabrik MAN memproduksi 6 basic model dari trailer head atau driver's cabin, yang dimana di dalamnya itu terdiri dari 2100 welding spot, dan mereka dapat memproduksi setiap hari itu 255 trailer head. Nah, kenapa saya tadi bilang ini hampir fully automatic menggunakan robot? Masih karena di sini masih ada campur tangan dari operator atau dari manusia sendiri dalam memproduksi. Tapi ini hanya minimal sekali, di mana kebanyakan proses produksinya itu melibatkan robot secara otomatis bisa melalui computer aided manufacturing, diproses melalui software CAM tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat pemindahan part-part dari trailer head dari section 1 ke section lainnya ini sudah menggunakan robotic arm secara otomatis. Baik assembly pun juga sudah bisa dilakukan menggunakan robot untuk bagian-bagian yang sekiranya memang bisa lebih mudah dilakukan oleh robot. Nah, untuk pembuatan kembali sedikit. Nah, untuk pembuatan lubang-lubang yang ada di sini, untuk lubang-lubang yang
dimensinya ini kecil itu menggunakan welding spot, yaitu melubanginya menggunakan teknik pengelasan. Kemudian untuk menyambungkan per partnya juga mereka menggunakan robot welding setiap bagian antar pellet. Nah, kita bisa lihat sebegitu menakjubkannya production line dari pabrik MAN. Di sini dia menggunakan banyak sekali robotik arm yang mengendalikan seluruh produksi dari Clear Head. Bisa dilihat seperti inilah kira-kira bentuk yang digunakan robotik arm pada pabrik MAN. Ini juga merupakan salah satu hal yang cukup banyak digunakan di industri otomotif. Untuk bisa dilihat juga di sini mengenai dimensinya, ini sudah sekira sesuai dengan yang ditampilkan di website yang sudah saya tunjukkan. Nah, bisa dilihat juga di sini perpindahan dari robotic arm ini juga melibatkan adanya conveyor belt untuk memindahkan robotic arm dari section 1 ke section lain. Ini adalah proses ketika pembuatan lubang-lubang menggunakan welding spot. Kemudian dari part-part yang sudah jadi ini juga bisa dipindahkan secara otomatis menggunakan robot untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Dan selanjutnya adalah penyambungan berbagai part-part yang sudah ada menggunakan welding. Nah, bisa dilihat juga sedikit ini menggunakan las listrik. Kemudian di bagian ini dia menggunakan friction welding, di mana adanya seperti satu tip atau bar di mana menggesekkan ke bagian part sehingga menciptakan adanya lelehan dari logam yang membentuk welding baru atau pengelasan baru. Nah, ini merupakan trailer head yang sudah melalui beberapa proses, yaitu seperti pembuatan lubang-lubang untuk sambungan dan juga penyambungan melalui pengelasan. Kemudian akan dilanjutkan ke tahapan lainnya. Bisa dilihat di sini ada bentuk mesin automation untuk menggerakkan atau memindahkan trailer head ini ke section-section atau production line selanjutnya. Ini merupakan sedikit gambaran sinematik dari produksi trailer head truk MAN. Tidak hanya pesawat diproduksinya saja, tetapi juga untuk painting dari trailer head ini juga sudah otomatis menggunakan robotic arm. Pemilihan warna, terus juga di sini ada semacam sealant atau coating agar kedap air di bagian sisi-sisi
yang perlu dilakukan itu sudah menggunakan robotik. Di sini adalah yang dilakukan trailer head, itu pada bagian atasnya. Di sini masih perlu menggunakan adanya campur tangan dari operator atau manusia untuk memastikan agar penempatannya ini dapat sesuai dengan yang seharusnya agar tidak terjadi kesalahan karena ini sifatnya perlu kepresisian. Dimana bisa kita lihat di sini adanya operator itu fungsinya hanya untuk sebagai quality assurance atau memastikan kalau memang benar-benar sistem otomasi ini bekerja semestinya. Jadi tidak sebagai bentuk mitigasi adanya pencegahan untuk terjadinya kesalahan dalam produksi. Nah, ini merupakan trailer head yang sudah jadi, ada sistem pemasangannya dan sedang dalam section quality checking. Ini beberapa operator atau quality assurance mengecek terhadap hasil produksi yang sudah dibuat. Sini pabrik MAN menciptakan dengan lebih dari 1.500 warna sesuai dengan warna yang tersedia dan juga permintaan. Ini adalah tahapan lebih lanjutnya di mana terlibatnya adanya operator human dalam pembuatan. Ini adalah dalam pembuatan rear axle atau gardan belakang. Baik, sekian dari pemaparan mengenai produksi trailer head dari truk MAN dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.